Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Milhatin Syirfa. Saya dari kelas A5BAR dengan NIM 221021007. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan tema evaluasi pembelajaran guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Di sini tentunya saya akan mengkhususkan untuk membahas 5 poin saja. Yang pertama adalah pengertian evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai pendekatan tes bahasa. Itu apa saja sih? Dan yang ketiga kita akan membahas jenis tes bahasa. Yang keempat, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tes bahasa. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai ciri tes yang baik itu yang bagaimana sih? Ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengukur dan memberi penilaian terhadap hasil belajar siswa. Lah, kenapa sih kok harus ada evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran itu ditujukan untuk mengetahui seberapa efektif sih metode yang sudah kita gunakan dalam pembelajaran, juga sebagai evaluasi dalam dua poin, yakni sebagai evaluasi terhadap guru dan evaluasi terhadap peserta didik. Begitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pendekatan tes bahasa. Dalam pendekatan tes bahasa, kita juga akan membahas mengenai 5 poin. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dan yang kedua adalah pendekatan diskret. Yang ketiga adalah pendekatan interaktif. Dan yang keempat adalah pendekatan pragmatik. Yang kelima adalah pendekatan komunikatif. Langsung saja masuk ke pendekatan yang pertama. Pendekatan yang pertama adalah mengenai pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini, tes bahasa itu diselenggarakan tanpa mengacu pada teori kebahasaan. Penerapannya itu tidak menuntut kemampuan dalam bidang tes bahasa. Lah, dalam tes bahasa ini atau dalam pendekatan tradisional ini, ketika seorang guru itu sudah mampu mengajarkan bahasa, maka dia juga dinyatakan sudah mampu menyelenggarakan tes bahasa, begitu. Kemudian pada pendekatan yang kedua adalah pendekatan diskret. Pada pendekatan ini itu sudah bersumber dari ilmu kebahasaan yang terstruktural. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa itu terdiri dari bagian-bagian kecil seperti font, morfem, wacana, kalimat, teks, kata, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi satu unit kesatuan atau satu unit entitas yang disebut dengan bahasa. Kemudian, pada pendekatan diskret ini, satu tes bahasa itu hanya mengandung atau berarti untuk mengukur satu mahara atau satu unsur kebahasaan saja. Begitu. Kemudian pada pendekatan yang ketiga adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini 11-12 sama dengan pendekatan tradisional. Tetapi bedanya pada pendekatan integratif ini, penggunaan tes bahasa itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi pada unsur kebahasaan dan keterampilan bahasa itu tidak diperlakukan secara terpisah, melainkan diteskan atau diujikan secara bersama-sama, berdampingan. Gitu. Kemudian pada pendekatan yang keempat adalah pragmatik. Pada pendekatan pragmatik ini, kemampuan memahami suatu teks atau wacana itu berdasarkan konteks linguistik dan non-linguistik. Gitu. Dan bentuk tesnya itu ada 3. Yang pertama adalah dikte atau imla. Pada dikte atau imla ini, peserta didik itu dituntun oleh seorang guru untuk menuliskan suatu perkataan. Kemudian ada tes close. Yang kedua adalah tes close. Tes close ini adalah bentuk tes di mana di dalamnya adalah melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang gitu. Kemudian pada yang ketiga adalah tes C. Tes C ini
adalah di mana dalam suatu tes bahasa, dalam satu kata itu, suku katanya itu dibuang salah satu. Gitu. Jadi, rumpangnya itu pada suku katanya, bukan pada kalimatnya. Misalnya seperti sa'adhabu ilal madi titik 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 begitu. Nah, kemudian pada pendekatan yang terakhir atau yang kelima adalah pendekatan komunikatif. Pada pendekatan ini itu lebih menekankan pada penggunaan kemampuan komunikatif, bukan pada pengetahuan gramatikalnya. Begitu. Jadi itu adalah pengertian dari atau penjelasan dari pendekatan tes bahasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis tes bahasa itu, gitu ya. Yang pertama adalah berdasarkan penskoran. Pada pada jenis tes yang berdasarkan penskoran ini dibagi menjadi dua lagi, yakni objektif dan subjektif. Objektif adalah suatu tes di mana informasi mengenai jawaban itu sudah disediakan oleh penyusunnya. Misalnya, bentuk tesnya itu adalah pilihan ganda, tes menjodohkan, tes benar salah, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah klasifikasi kedua adalah subjektif. Subjektif ini bentuk tesnya itu tertulis dan mengutamakan kemampuan berpikir siswa atau peserta didik. Jadi bentuk tesnya itu bisa berupa esai, jawaban pendek, melengkapi, dan lain sebagainya. Kemudian pada jenis tes yang kedua yaitu berdasarkan penyusunannya. Yang pertama adalah tes terstandar. Maksudnya dari tes terstandar ini adalah tes itu tuh disusun berdasarkan kriteria-kriteria atau prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak yang bertugas gitu, pihak yang bertugas. Nah, sehingga dengan ketentuan-ketentuan tadi itu dapat menghasilkan tes yang baik. Kemudian ada klasifikasi yang kedua adalah tes buatan guru. Tes buatan guru ini adalah tes yang dibuat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru tersebut gitu. Jenis tes yang ketiga itu berdasarkan sasaran tesnya. Jadi sasaran tes yang seperti yang kita tahu, sasaran tesnya itu kan ada dua, yakni maharoh dan unsur-unsur bahasa. Jadi tes-tes yang dibuat itu berdasarkan maharoh atau sesuai dengan kriteria itu maharoh dan unsur-unsur bahasa. Kemudian disebutkan lagi bahwa dalam jenis tes yang berdasarkan sasaran tesnya ini itu ada cara untuk menafsirkan skornya. Nah, cara menafsirkan skornya ini ada dua cara. Yang pertama adalah PAN atau PAN. PAN ini adalah pengukuran sesuai acuan norma. Jadi pada PAN ini untuk menentukan status peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Misalnya, Arif, kamu kok baik, pintar sekali ya. Kamu itu di atasnya Mas Haidar itu. Nah, pada kemudian yang kedua ya ini ada PAP. PAP ini cara penskoran berdasarkan acuan patokan. Maksudnya berdasarkan acuan patokan itu sudah ada kriteria-kriterianya. Misalnya dari angka 50 sampai 60 itu dikategorikan sebagai baik. Misalnya baik dikategorikan baik. Kemudian dari 60 sampai 70 dikategorikan baik sekali. Dari 80 sampai 90 dikategorikan sangat baik. Kemudian dari 90 sampai 100 dikategorikan sebagai mumtaz begitu. Jadi sudah ada kriteria-kriteria sendiri yang sudah diciptakan oleh pihak yang bertugas gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk tes bahasa. Pada bentuk-bentuk tes bahasa ini, seperti yang sudah kita tahu bahwa tes bahasa tadi kan menyesuaikan dari sasaran tes. Sasaran tesnya seperti yang kita tahu ada maharoh dan unsur-unsur bahasa. Pada maharoh ini terdapat 4 jenis tes yang bisa kita ujikan. Nah, yang pertama adalah
tes menyimak. Tes menyimak ini sasarannya itu adalah memahami isi dari wacananya. Kemudian bentuk soalnya itu dapat berupa dikte atau imla, menentukan topik, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tes kalam. Tes kalam ini sasarannya itu adalah peserta didik itu dapat mengungkapkan pikirannya dalam bentuk lisan gitu. Jadi bentuk tesnya itu dapat berupa yang pertama adalah memberikan informasi, kemudian yang kedua dapat berupa percakapan, yang ketiga dapat berupa pidato, dan yang keempat dapat berupa berbicara bebas. Kemudian bentuk tes bahasa dari Maharah yang ketiga adalah membaca. Pada membaca ini, sasarannya itu adalah memahami isi wacana juga. Tetapi bentuk tesnya itu, yang pertama bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dari misalnya dari qiraah yang sudah dijelaskan atau yang sudah dipaparkan. Kemudian juga dapat berupa tes close atau tes C. Tadi sudah saya jelaskan ya di depan tes C itu apa, tes close itu apa. Itu. Kemudian pada bentuk tes yang keempat adalah tes pada maharah kitabah atau menulis. Pada maharah kitabah atau menulis ini, peserta didik itu atau sasarannya itu adalah peserta didik dapat mengungkapkan pikirannya tadi itu dalam wujud tulisan. Lah, kemudian bentuk tesnya itu dapat berupa satu, dikte atau imla. Yang kedua, dapat berupa kitabah al-hur, kitabah muwajjah, dapat seperti itu. Kemudian bentuk tes yang kedua yakni dari unsur-unsur atau anasyurul lughah. Anasyurul lughah yang pertama yakni adalah dari bunyi, tes bunyi. Sasarannya adalah peserta didik itu dapat menentukan atau mengenal dan memahami dari bunyi. Itu misalnya dapat memahami atau mengenal bahwa perbedaan pengucapan ba dan ta gitu. Kemudian yang kedua adalah peserta didik, sasarannya peserta didik itu mampu mengenali dan mengaplikasikan dari tes bunyi tadi. Nah, kemudian dari unsur yang kedua yaitu ada mufradat. Sasarannya adalah siswa itu dapat memahami makna dari suatu kata dan dapat mengaplikasikannya dalam proses membaca atau dalam proses memahami isi wacana gitu. Kemudian yang ketiga dari anasyurul lughah adalah qawaid atau tata bahasa. Pada qawaid atau tata bahasa ini, peserta didik itu sasarannya peserta didik itu dapat memahami bentuk-bentuk kata, memahami pembentukan kata, frasa, kalimat, dan lain-lain. Kemudian bentuk tesnya itu adalah dapat dengan cara menentukan i'rab, terus membentuk sebuah kata, menunjukkan asal katanya, terus dapat mengubah sesuai dengan pergantian domirnya dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian pada penjelasan yang terakhir adalah ciri tes yang baik. Ciri tes yang baik itu yang bagaimana sih? Ciri tes yang baik adalah yang pertama yaitu valid. Valid itu dikatakan valid apabila instrumen yang digunakannya itu sesuai dengan apa yang diukur. Misalnya, ketika saya itu ingin mengukur pada tes maharah istima, sebaiknya saya itu menggunakan dikte atau imla. Itu adalah instrumen yang valid digunakan untuk menguji maharah istima daripada saya menggunakan pidato, berbicara bebas, percakapan. Nah, itu adalah suatu instrumen yang salah. Kemudian yang kedua, ciri tes yang baik itu reliable. Maksudnya reliable itu gimana sih? Reliable itu apabila hasil tes itu tetap sama meskipun tesnya itu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Misalnya, pada jam 1 saya itu menguji tes maharah istima. Sudah saya berikan tesnya, sudah diujikan, hasilnya segitu. Kemudian jam 2 saya ujikan lagi. Lah,
Kalau hasil atau skornya itu sama saat kita ujikan pada jam 1, berarti tes yang kita gunakan itu reliable atau baik. Syukran kafiran ala husni ihtimamikum. Maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.